Baik, di video kedua ini kita akan belajar menggunakan Excel-nya. Setelah kalian melihat di video pertama, kalian sudah mengenal istilah apa itu cell, apa itu range, apa itu row, apa itu column, ya. Jadi untuk yang di video kedua ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Excel-nya. Seperti yang kalian lihat pada layar, ya, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Bapak akan coba zoom biar terlihat lebih jelas, gitu ya. Nah, untuk menggunakan Excel, kita bisa langsung ketikkan pada kolom-kolom ini. Kalian kan sudah bisa melihat sel-sel ini ya. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa langsung mengetikkan di sini. Sebelum kita belajar langsung membuat sesuatu ya di Excel atau menuliskan sesuatu di Excel, Bapak mau kenalkan dulu tentang menu-menunya. Kalian bisa lihat di sini ya, hampir mirip seperti Microsoft Word ya. Kalau kalian sudah pernah belajar Microsoft Word, kalian bisa lihat di sini ada menu-menunya di sini ya. Ada tab file, ada home, insert, layout dan sebagainya. Kemudian tiap-tiap tab di sini memiliki anggotanya ya. Ada ribbon-ribbonnya di sini, ada dikelompokkan menjadi beberapa grup ya. Misalkan di home itu ada grup clipboard, kemudian ada font, alignment, number dan sebagainya. Di tab insert, nah ada untuk input picture misalkan, kemudian membuat sebuah chart ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yang di menu home. Di sini ada menu file ya. Di menu file ini digunakan untuk menyimpan ya, membuat halaman baru, save untuk menyimpan, membuka dan sebagainya. Mungkin di tampilan yang menggunakan Excel 2007 mungkin tidak ada tab file di sini ya. Jadi tidak apa-apa, meskipun hampir tidak sama, tapi menunya untuk save as, open new pasti ada. Cuman letaknya tidak sama seperti ini, tidak masalah. Berikutnya kalian bisa lihat pada menu home di sini. Di sini untuk penggunaan di group font, tab home, group font di sini ada font size, ada font, kemudian ada bold, italic, underline dan sebagainya. Penggunaannya hampir sama. Ya. Kalau mau mengganti jenis font, kalian bisa ganti di sini. Untuk mengubah ukuran font size-nya, kalian bisa ganti di sini. Misalkan mau memberikan sebuah efek bold, misalkan ya kalian tinggal klik yang icon B di sini. Nah, ini kalau misalkan disorot itu akan keluar namanya begitu. Oke. Kemudian di sampingnya ada pemberian border namanya. Nah, misalkan di sini nih kita kasih nama gitu ya. Kita coba. Kemudian kita mau beri efek bold. Nah, di sini. Kemudian misalkan yang ini kita beri efek italic. Nah, nanti seperti ini ya. Kemudian jika diberi efek underline seperti ini. Jika kita ingin memberikan sebuah border, atau biasanya border itu digunakan ketika kita ingin membuat sebuah tabel, tinggal di blok saja. Misalkan ini ke bawah gitu, kita gunakan border yang all borders. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, itu untuk membuat sebuah tabel. Kemudian untuk memberikan warna, misalkan pada judul tabelnya, kita bisa langsung klik pada color ini, fill color. Nah, misalkan mau diganti seperti ini. Untuk teksnya misalkan warnanya mau diubah, nah kita bisa langsung ke font color seperti itu. Oke, itu penggunaan pada grup font. Berikutnya kita geser sedikit ke kanan. Nah, ada grup yang dinamakan dengan alignment gitu ya. Oh iya, di grup clipboard ini fungsinya untuk copy paste ya, sama seperti Microsoft Word. Jadi misalkan ada sebuah judul di sini mau kita copy paste ya, tinggal kita klik copy, kemudian kita pindahkan di sini selnya, kita klik paste, nah dia akan tercopy. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan dari grup clipboardnya.
Oke, ini Bapak hapus saja. Nah, kita akan geser ke kanan di menu alignment. Di menu alignment ini ada beberapa jenis align ya, atau perataan. Kalau misalkan di Microsoft Word kita mengenal yang namanya align left, align right, kemudian align center gitu ya, dan align justify. Kalau kita lihat di Excel, kita ada 6 align di sini ya. Ada align left, ada align center, kemudian ada align right, ada top align, kemudian ada middle align, dan ada bottom align. Oke, bagaimana perbedaannya? Perbedaannya misalkan seperti ini. Misal ini kita lihat untuk judulnya, dia posisinya berada di bawah ya. Nah, ada di bawah bottom align. Kalau misalkan mau kita tengahkan, nanti jadi seperti ini posisinya. Mau left nanti seperti ini, right seperti ini. Bagaimana jika berada di tengah-tengah? Nah, ini fungsinya. Ketika berada di tengah-tengah, maka kita bisa menggunakan yang namanya middle align. Nah, seperti ini. Maka dia pas posisinya berada di tengah. Oke, itu penggunaan dari alignment. Kemudian kita geser sedikit, di atas ada yang namanya menu orientation ya. Orientation ini dia digunakan untuk berfungsi untuk merotasi sebuah teks ya. Jadi merotasi sebuah teks, baik posisi rotasinya diagonal ataupun vertikal, seperti itu. Contohnya misalkan begini, nama mau kita ubah rotasi teksnya mau seperti apa. Nah, ini tinggal kita klik saja, klik. Kemudian misal mau pilih angle yang counterclockwise, klik. Nah, nanti dia akan seperti ini gitu. Oke, kalau misalkan mau diganti menjadi angle-nya clockwise, nah nanti seperti ini gitu ya. Oke, kasih lagi misalkan di sini diubah lagi, wah kurang bagus, misalkan kita ubah lagi yang satunya diganti menjadi vertikal, nanti seperti ini. Kok tidak kelihatan ya, tinggal kita perbesar saja selnya. Nah seperti ini ya. Jadi itu penggunaan dari orientation. Kemudian kita geser ke kanan lagi, ada yang namanya merge and center ya. Merge and center ini dia berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel. Oke, misalkan begini, ini ada beberapa sel di sini ya, mau kita gabungkan nih. Nah, tinggal kita blok saja sel yang akan kita gabungkan, kita klik merge and center, maka dia akan ngeblok seperti ini. Oke, kita bisa warnai, nah begini gitu ya. Misalkan mau dikasih atau diberi teks misalkan seperti ini. Nah, gini ya. Bagaimana kalau mau menengahkan ya, tinggal kita pilih middle align seperti itu. Berikutnya di atasnya merge and center itu ada yang namanya wrap text ya. Nah ini kalian bisa lihat di sini wrap text. Jadi wrap text itu dia berfungsi untuk mengatur posisi dari sebuah teks. Jadi dia akan berada di tengah meskipun teksnya panjang. Contoh seperti ini. Misalkan orientation ini Bapak tambahkan lagi ya teksnya, misalkan berfungsi untuk merotasikan teks, misal seperti ini ya, horizontal maupun vertikal. Nah misal seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya teksnya di sini tidak terlihat ya teksnya. Kenapa? Karena terpotong oleh sebuah batas di sini jadi range-nya. Nah, kalau misalkan kita klik, sebenarnya teksnya panjang. Nah, cuma tidak terlihat, terpotong. Bagaimana cara menampilkan teksnya biar dia berada di kotaknya sesuai dengan kotak yang sudah kita buat? Maka kita bisa klik di sini, kemudian kita pilih wrap text, klik. Nah, maka dia akan langsung memposisikan teksnya dalam kotak
yang sudah kita buat. Seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa fungsi yang mungkin nantinya akan sering kita gunakan. Tuh, mulai dari group font dan alignment. Apalagi alignment yang paling sering ya merge and center dan wrap text ini sama orientation gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau mewarnai sebuah tabel ya tinggal kita blok saja tabelnya, tinggal kita pilih di fill color seperti tadi. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya kita akan coba menggunakan atau membuat sebuah dokumen di Excel ya. Kita akan gunakan yang sheet 2 saja ya. Jadi yang sheet pertama ini, nah ini kita biarkan saja. Bapak akan pindah ke sheet 2. Caranya masih ingat? Kita klik tanda plus yang ada di samping sheet 1. Klik. Nah, maka akan berubah ke sheet 2. Oke. Misalkan di sini Bapak mau membuat seperti ini. Gini ya. Wah, geluduknya kedengaran ya. Iya, kebetulan di tempat Bapak sekarang lagi hujan. Oke, Bapak lanjutkan ya. Misalkan kita buat seperti ini. Ada nama, nomor, kemudian nama, masing-masing diletakkan dalam sheet yang dalam sel yang berbeda ya. Nomor, nama, kemudian kelas. Nah, jadi jangan digabung jadi satu. Misalkan begini, nomor kemudian spasi, nama, kemudian kelas gitu ya. Jangan langsung digabung jadi satu seperti ini, tapi harus kita pisahkan dalam sel-sel yang berbeda. Nama kelas misalkan di sini jenis kelamin, kemudian ada mapel. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah kita lihat begini, kita pasti akan merasa kok kurang rapi gitu ya. Bagaimana cara merapikannya? Untuk merapikannya, kita bisa langsung tinggal geser pada batas-batas garis antar sel ini. Misal nomor nih, nomor ini dia terlalu lebar, tinggal kita geser, kursor kita arahkan ke garis ini antara sel C dan D, kita arahkan. Kita akan lihat perbedaan bentuk kursornya ya. Yang ini ketika posisi seperti ini kursornya dalam bentuk plus. Kemudian jika kita geser sedikit, nah kursor akan berbentuk pindah menjadi bentuk tanda panah. Tinggal kita klik saja, klik, tahan, kemudian geser. Nah, seperti itu. Klik, tahan, kemudian geser. Nama juga sama. Misalkan nama kurang lebar, ya, tinggal kita geser saja. Klik, tahan, geser. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian jenis kelamin, wah ini juga sama, klik, tahan, geser. Oke. Kemudian di jenis kelamin ini kan harusnya ada dua ya. Nah, ada dua. Oh, ini berarti mapelnya harus dipindah misalkan. Nah, tinggal kita pindah di sebelahnya. Mapel. Nah, di sini jenis kelamin kita kasihkan misalkan laki-laki dan perempuan. Oke. Seperti ini. Misalkan ini terlalu lebar, nah kita klik saja. Nah, bagaimana cara menggabungkan sel F dan G biar menjadi satu sel dari jenis kelaminnya ini? Nah, masih ingat ya? Jadi kita klik, kemudian geser sel mana dan sel mana yang akan kita gabungkan, kemudian kita klik Merge and Center, klik, maka dia akan berubah jadi satu. Kalau sudah seperti ini kita bisa geser-geser ini. Nah, kita bisa geser-geser sesuai dengan panjang teksnya. Kemudian ini bisa kita tengahkan. Nah, kalau kita tengahkan kita bisa klik center. Nah, misalkan ini juga porsinya biar sama, kita geser. Oke, seperti ini. Kemudian untuk nomor, nama, dan kelas mapel otomatis juga harus digabungkan ya kolomnya. Jadi di Merge and Center juga. Nah, kita blok, kemudian pilih Merge and Center. Sama, nama, kelas, dan mapel juga sama. Kita gabungkan jadi satu selnya. Oke, berikutnya setelah sudah seperti ini tinggal kita centerkan. Nah, kita pilih yang middle align biar posisinya pas berada di tengah.
klik, kemudian pilih middle align, klik. Oke, sudah. Nah, jika sudah, kita tinggal berikan bordernya biar terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Sudah jadi tabel yang kita buat. Mudah bukan? Oke. Kemudian untuk memberikan warna pada judulnya ini, tinggal kita blok saja. Kemudian kita tinggal pilih pada fill color. Silakan pilih warna yang sesuai. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita isi. Misalkan bersatu namanya seperti ini, kemudian tubuh dia laki-laki makhluk TIK. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini adalah cara membuat dokumen di Excel. Biasanya Excel ini digunakan untuk menyelesaikan urusan-urusan administrasi ya, jauh lebih cepat menggunakan Excel. Oke, kira-kira seperti itu.